Hei, di mana ibumu? Tanya Sukun yang melihat foto di dinding. Ah, ibu ada di rumah, jawab Liu Yu. Oh ya, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa hubunganmu dengan Liu Jun? Tanya Sukun pada si Liu Yu. Ia pun sungguh sangat terkejut dengan pertanyaan itu. Dan sambil sedikit gugup, ia berkata, tidak ada apa-apa. Mungkin saja kebetulan marganya sama denganku, ujar Liu Yu. Sukun pun hanya tersenyum menanggapi jawaban itu dan meminum airnya, dan berterima kasih serta mengatakan agar Liu Yu segera beristirahat dan Sukun pun akan pergi. Namun, Liu Yu menahan Sukun untuk pergi karena reaksi obatnya belum aktif. Sepertinya kamu tidak akan membiarkan aku pergi malam ini ya, jawab Sukun dengan coolnya. Ah, tidak tuan. Baiklah, katakan apa yang ingin kau tanyakan. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada pengawal Sukun yang menerima pesan dari Sukun. Kau punya waktu 5 menit untuk memotong sinyal jaringan di seluruh gedung ini. Dia pun terkejut. Kemudian dia memerintahkan anak-anak buahnya untuk bekerja. Ayo bekerja, ujar pemimpin dari pengawal pada bawahannya. Kembali ke Sukun yang bertanya tentang apa yang ingin ditanyakan pada Liu Yu. Dan ya, tampaknya si reaksi obat mulai bekerja. Sukun udah mulai merasakan hasrat-hasrat untuk bercocok tanam, guys. Ia pun bergumam, sialan, ternyata ini afrodisia. Apakah wanita ini tahu? Liu Yu pun bertanya, Tuan Su, apakah Anda merasa ngantuk? Mendengar pertanyaan itu, Sukun bergumam, tampaknya dia bodoh. Ini berarti ada seseorang yang menipunya untuk memberi pil afrodisiak ini padaku. Namun dia hanya mengira ini adalah pil tidur. Liu Hu, cepatlah, matikan semua jaringan di gedung ini. Tuan Su, apa Anda baik-baik saja? Kulihat kulitnya terlihat buruk. Apakah aku terlalu banyak memberinya obat? Gumam Liu Yu. Kita pun diperlihatkan sebuah kamera tersembunyi yang merekam semua kejadian di tempat mereka berada. Lalu terlihatlah orang-orang yang merupakan anak buah wakil Chen sedang menonton layar monitor. Pertunjukan yang bagus akan datang, ucap si bajingan Liu Jun yang tega menumbalkan anaknya sendiri. Hahaha, malam ini kita akan lihat seberapa berani pemimpin Su kita, ucap mereka yang ada di depan monitor itu. Beralih ke Liu Yu, terlihat Liu Yu sangat panik karena melihat Sukun yang dahinya mulai panas. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Namun yang dilihat si Sukun adalah dua bukit kembar yang lumayan besar, guys. Ia pun sudah hampir tidak kuat menahan hasratnya. Lalu dia pun melirik ke arah indikator sinyal yang ternyata itu sudah mati. Dan beralih kembali ke sisi Liu Jun dan anak-anak buahnya, di mana mereka kesal karena jaringan dari monitornya terputus. Lalu di sisi Sukun, dia sudah mulai mau menggrepe-grepe wanita itu. Saat menidurkan wanita itu, Sukun berteriak, dasar wanita bodoh, kamu bahkan tidak tahu kau telah ditipu. Apa? Ujar Liu Yu yang terkejut. Sukun pun beranjak dari atas tubuh Liu Yu. Kemudian dia pergi. Bawakan aku es batu, lebih banyak lebih baik, ujarnya. Tuan, apa maksud Anda? Saya telah ditipu. Lalu setelah beberapa saat kemudian pengawal Sukun pun masuk dan berteriak, Tuan Su. Liu Yu pun memberitahu bahwa Sukun sedang berada di kamar mandi. Mendengar itu, pengawalnya tak menyangka bahwa bosnya melakukannya begitu cepat. Hei, singkirkan senyuman cabulmu itu, ucap Liu Yu. Lalu terlihat Sukun keluar dari kamar mandi. Tuan Su, Anda masih muda, harusnya Anda santai saat melakukannya. Sialan, diam kau dan mulai bekerja. Apa? Jawab pengawalnya yang kebingungan. Hei, pasti ada kamera tersembunyi di ruangan ini. Dan temukan kamera-kamera itu. Pengawalnya pun marah pada Liu Yu karena menyangka Liu Yu ingin mengambil gambar-gambar secara diam-diam. Kamera apa? Aku tidak tahu, ucap Liu Yu. Hei, jangan bicara omong kosong, cepat temukan mereka. Lalu Sukun berkata, pil apa yang mereka katakan padamu? Pil tidur. Dasar bodoh. Apa kau pikir bisa mengakhiriku hanya dengan mengambil foto-fotoku saat tidur? Ujar Sukun pada Liu Yu. Maksud Tuan apa? Tanya Liu Yu kembali. Tuan, saya sudah menemukan kamera tersembunyi di soket, ucap pengawalnya yang jelas itu membuat Liu Yu terkulai lemas. Terus cari, aku yakin ada yang lain.
Titah Sukun pada pengawalnya lagi. Seseorang ayah kandung mendorong anaknya sendiri ke lubang api. Ini benar-benar mengerikan, ucap si Sukun. Bagaimana Anda tahu? Tanya Liu Yu pada Sukun. Aku hanya menebaknya saja, tapi sepertinya tebakanku benar. Kemudian singkatnya Liu Yu pun menceritakan semuanya pada Sukun tentang ia yang ditolong oleh ayahnya. Namun walau ia membencinya, tapi kau tidak bisa menolak permintaannya kan? Setelah Sukun pada Liu Yu, wanita itu pun hanya terdiam. Lalu pengawalnya menyerahkan kamera-kamera lain yang ditemukannya. 3 di kamar tidur dan 1 di kamar mandi. Lalu Sukun berkata, apa dengan melihat ini? Kamu masih punya harapan pada ayahmu? Liu Yu pun terpukul dengan kenyataannya dan tidak percaya dengan ini semua. Pengawalnya pun muak dengan sikap si Liu Yu dan hendak memberikan pelajaran, namun ditahan oleh Sukun. Aku sedang bertarung dengan Chen Hua, dan aku membutuhkan bantuanmu. Tapi jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksa, ucap Sukun pada Liu Yu, kemudian mengajak pergi ke bawahannya. Ya, kemudian mereka pun pergi dari tempat itu. Dan terlihat Liu Yu menangis, menangisi nasib buruk yang menimpanya. Kemudian setelah itu Liu pun pergi untuk menemui ayahnya. Namun sesampainya di sana ia benar-benar menemukan bukti kejahatan ayahnya. Dia mendengar obrolan di ruangan yang ia hendak masuki, yang mana ayahnya adalah orang paling kejam yang rela mengorbankan anaknya untuk keuntungannya sendiri. Dan rencana ini sudah dia rencanakan sejak lama. Dan Liu Jun berencana mengambil videonya besok hari di kediaman si Liu Yu untuk disebarluaskan. Liu Yu yang mendengar itu pun sungguh sangat marah campur sedih, dan dia hanya bisa menangis. Kemudian di perjalanan pulang, pengawal bertanya mengapa Sukun tak memberi pelajaran pada si Liu Yu yang sudah mengkhianatinya. Sejak dulu hal yang paling sulit adalah hubungan cinta keluarga. Aku hanya bosnya, mengapa dia harus mengkhianati ayahnya? Namun aku juga tak menyangka sekretarisku adalah orang dari Chen Hua, ucap si Sukun pada pengawal. Bos, jangan khawatir, aku dan saudara-saudaraku sangat setia padamu, ucap pengawalnya pada Sukun. Ya, aku tahu. Aku puas dengan kinerjamu. Aku memperlakukanmu sebagai temanku. Aku percaya 100% pada, ucap Sukun. Mendengar ucapan bosnya, pengawalnya pun terpesona dan mulai benar-benar ingin mengikuti bosnya di usia yang masih muda. Bos ini memiliki tanggung jawab yang besar di perusahaan dan memiliki banyak musuh, tapi dia tak terlihat takut sekalipun. Kagumlah ya pengawalnya pada si Sukun. Sial, bagaimana ada pria semenawan ini di dunia, ucap pengawal itu. Kemudian terlihat Sukun untuk menghilangkan penat dengan masalah yang sedang ia hadapi. Dia pun menonton goyang pargoy brutal yang ada di TikTok, guys. Beberapa saat kemudian ia pun sampai di rumahnya. Dengan menguap sambil berjalan ke arah rumahnya, dia berkata, masih ada waktu 2 hari untuk menyelesaikan tugas. Bagaimana aku tidak panik? Sial, apakah ini gara-gara sistem yang memberiku kemampuan bisnis yang tajam? Dan saat hendak masuk ke rumah, terdengar suara yang memanggil namanya. Tuan Su, bisakah saya bicara beberapa menit denganmu? Yang ternyata itu adalah Liu Yu. Oh, baiklah, masuk, jawab Sukun. Kemudian Liu Yu pun menceritakan semua pembicaraan yang dia dengar di ruangan tadi dan sangat marah pada ayahnya. Ya, bagaimana tidak ya? Sudah ditelantarkan bertahun-tahun oleh ayahnya. Pas ketemu malah dijadikan senjata untuk menjebak orang dengan cara yang tidak manusiawi, guys. Ya, pada intinya Liu Yu ingin membalas perbuatan ayahnya dan bersedia melakukan apapun termasuk mengorbankan tubuhnya agar tujuan balas dendam tercapai. Namun dengan gagahnya si Sukun berkata, "Hei, ingat, jika kau mengikutiku, kau tak perlu berkorban apapun." Kelas, guys ya. Inilah yang disebut lelaki sejati, guys. Aku dapat membantumu untuk mewujudkan balas dendam. Kamu mengerti? Liu pun senang dan mengerti akan hal itu. Lalu dia pun bekerja sama dengan Sukun untuk menjatuhkan ayahnya.
Kemudian singkat cerita, pada siang harinya terlihat Liu Jun yang nampaknya sedang mencari kamera yang ia tanam di kediaman anaknya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk melakukan ini. Namun dia pun sungguh sangat dikejutkan dengan kemampuan anaknya. Sambil menunjukkan kamera yang Liu Jun cari. Apakah ini yang kau cari? Liu Jun pun terkejut dan sedikit gugup. Kamu apa kabar? Tentu saja kau tahu kabarku. Kau menanam kamera di kediamanku tanpa sepengetahuanku. Ayahnya pun meminta maaf dengan alasan Tuan Chen Hua yang melakukannya. Ayah juga tak tahu tentang itu, ucapnya. Jangan khawatir, aku takkan membiarkan anakku diperlakukan tidak adil, tambah ayahnya. Ia pun kembali bertanya, apakah Sukun mengetahui tentang kamera ini? Tidak, jawab singkat Liu Yu. Kemudian mereka pun berjalan masuk ke rumah. Ayahnya pun terus menanyakan tentang Sukun. Cepat katakan, apa Sukun menghalangimu? Ini masalah besar, apa kau ingin membunuhku? Kemudian terlihat ada wanita parubaya yang merupakan istri dari Liu Jun. Menanyakan perihal siapa yang dibawa oleh si Liu Jun ini. Ini adalah kolega. Aku ada urusan bisnis, jawabnya. Aku akan pergi. Ayo pergi ya, aku tak ingin melihat wanita ini, ucap Liu Yu. Lalu sampailah mereka di ruangan kerja Liu Jun. Hei, cepat jawab, bagaimana dengan Sukun? Tanya Liu Jun lagi. Kemudian Liu Yu pun mengingat perintah Sukun untuk memasukkan flashdisk ke komputer si Liu Jun untuk mencari bukti agar bisa menjatuhkan ayahnya serta wakil Chen Hua. Liu Yu pun memberikan alat perekam yang ada di rumahnya pada si Liu Jun, namun tidak dengan kartu memorinya. Tentu saja hal itu membuat si Liu Jun kesal. Namun Liu Yu pun akan memberikan memorinya setelah Liu Jun memberikan uang 8 juta. Mendengar itu pun Liu Jun sungguh sangat kesal, namun apalah daya, dia harus memberi 8 juta untuk bisa mendapatkan rekaman itu. Ia pun kemudian hendak menelpon seseorang untuk mengirim uang padanya. Dan saat Liu Jun menelpon, Liu Yu pun berhasil memasukkan flashdisk pada komputer Liu Jun. Dan ternyata Sukun dan hackernya sudah siap untuk mencari data-data di komputer Liu Jun. Kemudian Sukun memerintahkan si hacker tersebut, temukan apa yang aku inginkan dan aku akan memberimu 8 juta. Ya, serahkanlah padaku. Kemudian pengawal yang mendengar itu pun terkejut dan menyesal tidak belajar dengan baik pada saat sekolah. Kemampuan hacker ini karena begitu mudah mendapatkan uang sebesar 8 juta, ucapnya. Kemudian singkatnya Liu Yu pun takut ketahuan oleh si Liu Jun. Namun untungnya mereka menemukan apa yang mereka cari sebelum pada akhirnya si Liu Jun masuk lagi ke ruangan itu dan bertanya, apa yang kau lakukan? Dengan gugup Liu Yu berkata, bahkan kau tak memasang fotoku dan ibuku di ruangan ini. Jangan bicara omong kosong. Cepat, berikan videonya. Hei, aku ingin melihat uangnya dulu. Cepatlah, kesabaranku terbatas, ucap si Liu Yu. Hei, kau jangan main-main. Kalau tidak, kau dan aku akan sama-sama mati, ucap si Liu Jun pada si Liu Yu yang sedang marah. Kemudian sambil pergi, Liu Yu pun berkata, kau adalah ayahku. Pemandangan seperti itu, mana mungkin kau lihat. Kalau mau, aku punya video Anji dan Sukun. Apa? Sontak, si Liu Jun pun tertarik dengan itu dan memaksa Liu Yu memberikannya. Kemudian kita pun diperlihatkan ke seseorang yang sedang berdiri, melihat orang-orang yang sedang berjalan di bawah. Ya, itu adalah wakil direktur Chen Hua yang memerintahkan anak buahnya untuk mengundang Tuan Su untuk hadir di dewan rapat direksi. Lalu orang suruhan wakil Chen pun memberitahu Sukun untuk menghadiri acara tersebut. Ya, aku mengerti. Lalu Sukun bergumam. Akhirnya, saat penentuan setelah tiba. Kemudian beralih ke Liu Yu lagi yang sedang dipaksa untuk memberikan video BF ya oleh ayahnya, guys. Dia hampir dipukul, namun terhenti akibat Liu Jun ditelepon seseorang dan diberitahu bahwa Anji datang ke perusahaan. Lalu kemudian kita pun diperlihatkan keadaan di perusahaan, yang dimana Anji yang merupakan kakak dari Anji sedang marah-marah. Ya, dia marah-marah pada Sukun, karena Sukun telah meniduri adiknya.
Melihat Sukun yang dimaki-maki tentu saja membuat Wakil Chen senang. Tuan Anjiang, tolonglah mari kita bicarakan di ruanganku, ucap Sukun pada Anjiang. Kemudian Wakil Chen dan temannya pun bersikap seolah ingin menegakkan keadilan untuk Sukun. Namun Anjiang berkata, jika kau ingin menegakkan keadilan, maka tunjukkanlah. Ia pun menyuruh semua reporter masuk. Seseorang pun bilang, ini ruangan rapat, kalian tidak boleh masuk. Namun dengan santainya dan percaya dirinya, si Wakil Chen berkata, biarkan mereka masuk, itu akan membantu menaikkan popularitas perusahaan kita. Sukun pun melirik ke Chen Hua, apa kau harus begitu kejam? Saya hanya ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, ucap si Tuan Chen ya pada si Sukun. Lalu kemudian Anji pun membuka laptopnya dan memperlihatkan rekaman video yang tentunya langsung disaksikan banyak orang. Lalu terlihat Lo Jun yang baru masuk dan menghampiri Wakil Chen. Dan sesaat setelah itu, betapa terkejutnya mereka saat melihat video percakapan mereka berdua saat merencanakan pembunuhan pemimpin pertama perusahaan King Yun. Apa ini? Matikan videonya. Dan wartawan, berhenti kalian merekam semua ini, ucap si Tuan Chen dengan panik. Kemudian semua orang pun terkejut melihat semua adegan-adegan di video itu. Wakil Chen pun menyuruh anak buahnya untuk menghadang wartawan. Namun, hal yang sama pun dilakukan oleh Sukun. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk menghadang anak buahnya Chen Hua. Ya, kemudian Sukun mendekati wartawan dan menjelaskan kejadian sebenarnya. Ya, apa sejauh ini ada lagi yang harus kukatakan, ucap Sukun. Kemudian beralih ke Chen Hua yang memarahi Lo Jun. Hei, kenapa kamu merekamku? Tadinya itu hanya untuk jaga-jaga, maafkan aku ditipu oleh Liu Yu, jawab Lo Jun. Ya, kemudian Pak Ali pun datang membawa polisi, dan pada akhirnya mereka pun ditangkap oleh polisi. Kemudian diperlihatkan Anji dan kakaknya berkata, bagaimana aktingku, hebat kan? Ucap si Anji. Hei adikku, kau hanya alat, akulah jiwa yang mendorong perkembangan drama ini, ujar si kakaknya. Ya, lalu kita pun berpindah ke sisi Sukun yang menerima informasi dari sistem. Selamat kepada host karena sudah menyelesaikan tugasnya. Silahkan ucapkan perintah ekstrak identitas untuk mendapatkan identitas minggu ini. Ekstrak identitas, ucap Sukun. Nah, kira-kira identitas apa yang akan dimiliki oleh Sukun selanjutnya? Nantikan ceritanya di video selanjutnya, guys.